Misalnya ada jenderal polisi terlibat bisnis narkoba. Dari bisnis narkoba ini, dia dapat 100 miliar. Ini uang haram. Mau dikemanain nih 100 miliar? Masuk rekening nggak mungkin. Kenapa? Karena bank akan menganggap itu transaksi mencurigakan. Dia harus lapor ke PPATK. Kalau dia nggak lapor, dia kena kasus. PPATK nanya, jenderal polisi, apaan tuh duit 100 miliar? Dapat duit dari mana? Mau ngomong apa? Saya franchise dadar beredar. Nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Enak sih. Tapi kayaknya nggak 100 miliar deh. Jadi apa yang jenderal polisi ini lakukan dengan 100 miliar ini? Diputar ke sejumlah bisnis. Diputar ke sejumlah bisnis. 10 bisnis. Masing-masing 10 miliar. 10, habis. Biar gampang komunikasinya, biar gampang jaga duitnya. Sebisa mungkin, 10 bisnis itu punya satu orang. Raffi Ahmad, apaan sih lu gila kali ya? Gila lu ya? Raffi Ahmad, hei, temen gue. Temen gue itu. Raffi Ahmad friend bro. Menurut keyakinan gue mah dia bilang Raffi Ahmad. Ya udah misalnya Raffi Ahmad. Nah, kan misalnya 10 bisnisnya Raffi Ahmad semua nih. Diputar ke 10 bisnis tersebut. Setelah diputar, dicelupin ke dalam bisnisnya. Yang berarti duit investasi 10 miliar per bisnis itu pakai, habisin. Apa kayak beli aset kayak gaji karyawan, tolol gaji aja, pokoknya habis duitnya. Habis, celupin, habisin. Karyawan tolol, dia percaya flat earth, gaji aja udah. Dia nangis-nangis di TikTok waktu Prabowo di depan, lu tolol, kasih aja lah. Kasih. Dia milih Dharma Pengorbanan, kasih aja deh. Tolol. Pokoknya habisin. Namanya bisnis dikasih duit, kan ada revenue-nya. Ujung-ujungnya jadi duit. Ya, jadi dividen. Duit itu, berapapun itu hasilnya, itulah duit bersih. Makanya orang kalau punya duit haram, 100 miliar, dia tahu ini belum duit dia. Berapapun duit yang keluar, nah itu baru duit dia. Kalaupun keluarnya 10 miliar, ya udah 10 miliar itu. Itu uang bersih, uang halal. Alhamdulillah. Nah, pada titik ini, gua nggak pengen lu fokus sama Raffi Ahmadnya. Seri ini. Gua nggak pengen lu fokus sama Raffi Ahmadnya. Kenapa? Karena Raffi Ahmad kan cuma operatornya doang. Pertanyaan terpenting yang harus kita tanya, siapa yang punya duit? Dari kejahatan apa, bakal dipakai apa? Itu yang paling penting. Kenapa? Kan emang bener ada jenderal polisi bisnis narkoba. Ada jenderal polisi bisnis narkoba. Masih ingat namanya? Siapa namanya? Irjen Teddy Minahasa. Menurut si perempuan ini, Irjen Teddy Minahasa dipanggil ke Taiwan oleh bandar bisnis narkoba di Taiwan. Dipanggil ke Taiwan. Dia ngomong, Irjen Teddy Minahasa, ini semua narkotika mau saya jual di Indonesia, boleh nggak? Menurut keyakinan si mbak ini, Irjen Teddy Minahasa jawab, setengah dari narkoba ini boleh lu jual, tapi gue minta persenan dari situ. Setengah dari narkotika ini bakal gue sita karena gue pengen dapat jabatan dari situ. Gila. Bayangin, dari narkotika ini setengah dia dapat duit, setengah dia dapat jabatan. Gila itu. Jahat nggak? Jahat. Saking jahatnya aja, iblis bilang, astagfirullah. Siapa nih orang? Kok kepikir? Kok bisa? Gila nih orang. Tapi teman-teman, kita mesti adil. Nggak semua polisi seperti Irjen Teddy Minahasa. Ada juga yang kayak Ferdi Sambo. Di kesampingan ini juga yang terjadi terhadap masyarakat di Pulau Rempang. Ada yang ingat kasusnya? Pulau Rempang. Oke, orang Pulau Rempang dikit ada di situ. Misalnya lu tinggal di sebuah rumah. Dari generasi ke generasi ini rumah keluarga lu. Lu nggak tahu tuh. Pokoknya turun-temurun dari bapak lu, kakek terus aja ke atas. Itu rumah milik keluarga lu. Sekarang lu yang tinggal. Yang lu tahu ini rumah lu. Tiba-tiba Belanda datang. Wah, mulai sekarang ini rumah saya. Kaget kong. Van Nistelrooy gitu kan kata lu. Kaget nih. Nistelrooy bawa senjata kata gitu. Dia datang dengan senjata, dibilang mulai sekarang ini rumah kami.
Ya Belanda bawa senjata, lu mau ngomong apa kan? Ya udah lu biarin. Bertahun-tahun nih rumahnya dia dipegang sama Belanda. Indonesia datang mengusir Belanda. Dapat tuh akhirnya tuh. Itu rumah di tangan Indonesia. Lu happy? Hore, rumah gue di tangan Indonesia. Pemerintah Indonesia juga happy. Hore, ada rumah, jual ke Cina. Rumah lu masih ada elunya. Lu gak ditanya, gak dikabarin, tiba-tiba rumah lu dijual ke Cina. Datang orang Cina ngukur-ngukuran. Aja. Lu bingung kan? Lu kan lagi makan kan? Nah, apa tiba-tiba ada orang Cina ngukur-ngukur rumah. Lu samperin kan, lu tanya. Woyao ce cao fan. Diam nih orang. Lu tanya lagi. Woyao ce cao fan. Masih diam, gua pengen nyanyi. Woyao ce cao fan. Woyao ce cao fan. Masih diam nih orang. Lu tahu nggak apa yang indah dari joke tadi? Ada banyak orang di antara kita yang nggak ngerti lucunya di mana. Ini adalah stand up comedy special ke-10 dalam 15 tahun karir gua. Itu adalah joke untuk yang tahu-tahu aja. Thank you udah ngikutin karir gua. I love you. I love you. Ada orang yang milih pemimpin berdasarkan ibadahnya. Gue mau milih yang sholatnya gak pernah bolong. Gue mau memilih pemimpin yang sholatnya gak pernah bolong. Seakan-akan kalau sholatnya gak pernah bolong berarti orang baik. Emang iya? Orang rajin. Loh kok gak percaya? Emang kalau sholatnya gak pernah bolong otomatis baik? Enggak, rajin. Lah emang kalau ada anak gak pernah bolos berarti dia pintar? Gua kenal orang SD, SMP, SMA nggak pernah bolos tapi goblok. Gua orangnya bang, gua nggak pernah bolos gua guys. Sumpah gua SD, SMP, SMA nggak pernah bolos, goblok. Bukan berarti emang nggak boleh Bang Panji, emang nggak boleh pilih berdasarkan ibadahnya. Ya boleh, tapi jangan itu saja. Karena presiden, gubernur, wali kota, bupati ini kan pekerjaan khusus. Punya skill khusus, ada kriteria khusus karena memang pekerjaan khusus. Seperti dokter, pemadam kebakaran, pilot. Lu kan juga males kalau lu tahu Garuda Indonesia buka lowongan. Dicari pilot. Syarat sholatnya gak pernah bolong. Panik gak lo? Panik, berhenti naik Garuda Indonesia tiap hari naik Lion Air lo. Kata lu, gue mendingan telat nyampe Jakarta daripada on time nyampe neraka. Para penumpang yang terhormat, kita sedang mengalami turbulensi akibat gangguan cuaca. Harap longgarkan sabuk pengaman dan rapatkan saf. Kita sholat safar berjamaah demi keselamatan perjalanan. Jalan-jalan ke pasar malam, Citiling. Jalan-jalan ke pasar malam, pulang-pulang membawa kayu. Yang belum Islam, login yuk. Untung kalau kita viralin kita dapat keadilan. Gimana kalau enggak? Gimana kalau udah kita viralin gak terjadi apa-apa? Mau jadi apa? Kita mau berharap sama siapa guys? Berharap sama siapa? Kita cuma bisa berharap diri kita sendiri. Berharap sama siapa? Polisi kita membunuh. Tentara kita berpolitik. Presiden kita mau maafin koruptor. Wakil presiden kita Gibran. Terima kasih, selamat malam.